Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat ya, dan seolah-olah paling Indonesia, paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel News Santoso, di mana kali ini saya akan membahas tentang nyelekitnya orang ini ya, si Irma Chaniago Suryani, di mana dia itu turun gunung. Ini adalah Ratu Termul ya, menurut saya sih. Ini adalah Ratu Termul yang turun gunung. Kalau omongannya itu nyelekit, katanya sih, wah sebarang. Kita simak videonya gini kawan ya. Mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Nah, kita dengarkan ngasal ngomongnya ya. Katanya disuruh jangan tinggal di Indonesia saja. Intinya disuruh ke Singapura yang dipercaya. Dan juga kalau tidak percaya, mau percaya siapa lagi katanya ya. Menurutnya ya. Gini ya, gimana mau percaya? Katanya ini penghinaan. Penghinaan gimana? Contohnya ya, ngomong percaya sama Bareskrim. Bareskrim sendiri itu prematur dalam mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Prematur dia itu mengatakan memvonis sesuatu barang, suatu ijazah yang katanya itu asli. Gimana mau percaya? Ijazah yang diteliti, yang dicek itu apakah benar-benar asli? Dan juga katanya identik dengan 3 ijazah temannya. Apakah ijazah temannya itu juga benar-benar teman Pak Jokowi? Ini yang harus dipertanyakan. Dan juga yang dicek itu gak asli kan? Karena apa? Bareskrim mengatakan bahwa ijazah yang diberikan oleh Pak Jokowi adalah ijazah fotokopi. Fotokopi ijazah bahkan diulang-ulang itu. Lalu mau harus dipercaya? Ya nggak gitu juga kali. Karena apa? Karena prematur, tidak sesuai data. Hanya 11 saja yang ngomong bahwa ini ijazah Pak Jokowi asli. Cuma Bareskrim doang, tidak melibatkan orang lain, cuma Bareskrim doang. Dan juga dalam pengecekannya itu ngomong identik. Ya gak juga masuk akal kan. Teman-temannya kan itu juga belum tentu asli juga. Ibarat uang palsu kan, yang identik. Ketiganya identik, jadi dikatakan asli kalau sudah identik. Ya gak gitu juga kali. Lebih pasnya biasanya kan kedua belah pihak itu memeriksa dalam surat yang sama, ijazah Pak Jokowi itu yang sama. Dengan secara ilmiah itu baru adil. Tidak moro-moro tidak percaya ini termasuk pelanggaran hukum dan ini penghinaan. Ya nggak gitu juga. Kalau ngomong sukanya lekit kamu juga ya. Kita lanjutkan. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Main tangkap aja loh. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Ini ya, kok asal nangkep gitu sih? Orang warga yang menggugat, apakah itu harus ditangkap? Apakah itu makar? Enggak lah. Seharusnya buktikan dulu yang digugat itu. Yang digugat ijazah palsu Pak Jokowi itu dibuktikan dulu. Kalau entar ijazah Pak Jokowi itu memang asli dibuktikan, dipublikasikan, entar boleh nangkep. Gak harus orang yang menggugat harus ditangkap. Enak aja loh. Itu namanya pembungkaman publik. Ini negara demokrasi. Mengapa harus main tangkap-tangkap aja? Lagian Bu Suryani ini ya ngomong A, ngomong B, ngomong C katanya ya. Kalau memang datanya itu benar gitu. Kalau datanya antara foto ijazah, front, kertas, umur tinta, itu yang mereka dibicarakan kan. Omong A, ngomong B, ya mereka kan punya data, Mbak. Mereka tuh punya data untuk ngomong gitu. Jangan semena-mena ngomong harus ini, harus itu. Memangnya warga ini harus percaya begitu saja gitu. Ini negara demokrasi. Kalau seandainya pembungkaman politik seperti ini, kira-kira Indonesia ini akan jadi negara PKI mungkin ya. Kalau semuanya apa yang dibicarakan Bu Suryani ini dilakukan.
Orang yang kritik di penjara, orang yang gugat di penjara. Nggak gitu juga. Ini negara demokrasi, nggak ngasal. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan Terbalik. itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan. Pemaksaan kehendak. Seharusnya ini ditujukan kepada Jokowi, bukan kepada kami, kepada Soro Suryo dan lain-lainnya. Ini seharusnya dikatakan kepada Pak Jokowi menghalalkan segala cara, hukum rimba. Itulah Pak Jokowi. Mbak, kalau ngomong kepada Roy Suryo dan lain-lain dan kawan-kawan itu, salah besar Mbak. Kita lihat jejak digitalnya Pak Jokowi, melabrak konstitusi, menghendaki kehendaknya, hukum rimba dilakukan, MK dilabrak, ngomongnya selalu ngibul. Itulah mereka. Keliru Mbak kalau Mbak Suryani ini mengatakan bahwa mereka itu menghendaki kehendaknya. Terbalik Mbak ya, maaf, terbalik. Anda salah orang. Oke, kita lanjut ya. Bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini, harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Panci soal lagi. panci lo nggak ada moralnya, apalagi mau bicara Panci yang lebih ini besar fitnah lagi. ya. Soal kecil loh itu. Ini fitnah sebenarnya ini Panci ini ya. Kata Roy Suryo sendiri sudah klarifikasi kok. Tentang fitnah. Panci ini fitnah kejam sebenarnya. Bahkan Pak Roy Suryo sendiri mengatakan waktu Panci itu dikirim, Roy Suryo itu ada di Korea. Kita lihat ya. Klarifikasi Pak Roy Suryo. Kita lihat ya. Kita simak baik-baik ya. Ini Itu fitnah yang paling kejam, paling keji. Tapi katanya ada 3.000 item Iya, yang diambil. bukan diambil. Jadi itu sengaja dikirimkan oleh nah, oknum sengaja ke dikirim rumah oleh saya oknum. untuk kemudian mendiskreditkan saya. Habis itu di blow up Hah? dan saya juga nggak ngerti ini tujuannya apa gitu. Sepele banget kan? Sangat sepele dan isinya juga sangat barang-barang yang sangat sepele. Ada panci, ada bekas loh, itu Bekas barang semua, bukan baru karena ya. barang itu dikirimkan ketika saya dia terakhir. Waktu Hah? itu saya ada di South Korea, di Nah, Korea ada di Korea kemudian Selatan. pulang, masih di Jakarta, Hah? ditelepon sama orang Jogja karena rumah saya kan di Jogja sebenarnya. Kok ada kontainer datang gitu ya? Katanya barang-barang milik Bapak gitu. Enggak, aku nggak merasa punya barang gitu ya. Nah, bisa Anda dengar sendiri kan. Kalau memang omongannya Roy Suryo ini bohong, bisa ditutup lah. Kalau bohong. Waktu pengiriman, panci bekas, termasuk panci, sendok, golongan bekas-bekas lah. Nggak ada elektro, cuma panci. Di situ Pak Roy Suryo menerima kiriman panci. Waktu itu Pak Roy Suryo ada di Korea Selatan. Lalu dihubungilah melalui keluarganya bahwa Anda memesan panci, tidak, bukan barang saya. Lah ini sebenarnya ini fitnah besar. Sampai sekarang fitnah tersebut ngomong Roy Panci, Roy Panci. Sebenarnya framing Anda itu tidak mendasar lah. Tapi mau gimana lagi, sekarang terkenal dengan Roy Panci, tapi abaikan saja lah. Kita simak, kita lanjut ya. Ini yang bicara netizen loh Bang. Dana juga ya. Netizen Bang. Netizen katanya. 650.000 di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. 660.000. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Katanya ini bukan pribadi saya yang ngomong. Lalu saya memposting sesuatu tentang Jokowi ngibul, lalu likes lah follower saya. Kira-kira kurang dari 300.000. Apakah 300.000 itu yang ngomong? Dan saya mewakili? Enggak juga kan? Saya berspekulasi dengan orang ini, pejabat ini, tokoh ini, tidak membuktikan, tidak mewakili semua follower-follower saya. Ini Suryani ini ngomong, Irma Suryani ini ngomong bahwa ini adalah netizen yang ngomong. Iya, itu follower kamu kan di TikTok kan. Anda itu tidak mewakili follower Anda. Lalu ada pengikut itu adalah enggak juga. Jadi bijaksanalah berkomunikasi, bijaksanalah bermedia sosial. Oke, kita lanjut ya. Ini yang kerap sekali mengatakan Roy Panci. Saya terus terang aja merasa geli sekaligus jijik dengan orang-orang seperti ini. Mereka seolah-olah merasa paling benar, paling bersih, paling hebat ya, dan seolah-olah Anda yang paling merasa Indonesia, benar. paling ingin membersihkan Indonesia, paling ingin berjasa kepada Indonesia. Berjasa lewat apa, Bos? Oknum-oknum seperti ini patut dipenjara dan harus dipenjara.
patut dipenjara katanya ya. Gini ya, ini kan di negara demokrasi kan, di mana negara demokrasi itu ada oposisi, ada pertahanan. Ya maklumlah Anda berada di pertahanan. Lalu jangan meremehkan yang ada di oposisi. Apa sih gunanya oposisi? Oposisi berguna banget di negara oposisi, di negara demokrasi ini. Mbak Suryani ya, sebenarnya Anda itu kayaknya tidak mengerti tentang demokrasi ya. Di mana Rosuryo kan sekarang itu ada di oposisi kan. Tentu Anda ada di pertahanan. Karena apa? Negara ini negara demokrasi, tentunya ada oposisi, ada pertahanan. Kalau mbaknya ngomong bahwa Rosuryo itu melanggar hukum, ya pantaslah Anda berada di pertahanan. Di mana Rosuryo berada di oposisi. Mereka itu menggugat, Mbak. Mereka itu ya gak ada salahnya sih. Ini bukan makar, ini sudah wajar. Ini negara demokrasi, Mbak. Di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Rosuryo itu kan rakyat. Jadi bolehlah mereka itu menggugat. Gak ada salahnya kok dari itu. Itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Seenaknya saja ngomong. Oke, mari kita lihat ya tentang ini bahwa mbaknya itu biarkan teman saya yang menjawab. Ini dia. Dalam negara hukum ini kan masyarakat mempunyai hak konstitusional untuk menggugat, melaporkan, dan mengawasi kekuasaan. Nah, jadi ketika masyarakat ini mengajukan gugatan ke pengadilan atau membuat laporan pidana terhadap pejabat publik, itu bukan bentuk permusuhan terhadap negara. Tapi justru itu adalah ekspresi dari kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Jadi pemikiran yang menganggap bahwa rakyat yang menggugat itu berarti melawan negara, itu pikiran warisan kolonial. Jadi pemikiran penjajah yang memandang negara ini sebagai alat penindasan, itu bukan sebagai representasi rakyat. Dalam logika penjajah, rakyat itu tidak boleh membantah, apalagi menggugat. Negara itu adalah mutlak. Penguasa adalah kebenaran. Dan kritik dianggap makar gitu. Tapi Indonesia ini kan merdeka ya, bukan untuk melanjutkan cara berpikir seperti itu. Irma Kita kan Suryani sudah merdeka untuk menegakkan keadilan, untuk menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi, dan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun warga negara, termasuk mereka yang duduk di tampuk kekuasaan yang berada di atas hukum. Jadi rakyat mempertanyakan keabsahan ijazah itu kan atau melaporkan dugaan pelanggaran hukum, itu kan bagian dari kontrol publik. Jadi negara yang sehat itu adalah negara yang membuka ruang koreksi, bukan kriminalisasi koreksi. Jangan dibalik-balik logika hukumnya. Yang menggugat bukan pengkhianat, yang melapor ya bukan berarti makar gitu loh. Justru mereka yang menutup-nutupi itulah justru yang menekan suara kritis. Itu yang sedang mengkhianati prinsip negara hukum. Negara ini kan bukan milik individu ya. Dengarkan ini. Kan, gitu. Negara ini kan milik semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya kira penjelasan Mas ini jelas ya. Kita itu bukan makar. Ya, Anda bisa dengarkan ya, semuanya lengkap diterangkan oleh Mas ini. Jadi berhentilah, kami dianggap itu makar, kami dianggap pembenci, kami menggugat untuk keadilan. Dan kita lihat ya, netizen berbicara. Kita lihat cuplikannya. Saya sama ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan Roy Suryo Pak, yang orang cerdas, berpendidikan tinggi, kayak Bang Rismon, Dr. Tifala, kami yang sekolahnya ecek-ecek aja nggak percaya kok sama omongan Bapak, karena mincela-mincele. Nah, di sisi lain kalau emang tapi ada bagi ijazahnya benar dari 2018 pasti Bapak Dewata mengeluarkan dong ijazahnya ketika Bambang Tri dan Gus Nur ada di pengadilan. Ternyata sampai sekarang kan enggak. Nah, itu akan terus diusut sampai terbukti gitu. Dan selamat untuk para rektor UGM, makin nggak bisa tidur aja ya. Pak Jokowi, kami sebagai pendukungmu mohon dengan sangat supaya Bapak jangan bikin blunder lagi. Bapak kalau bikin pernyataan harus sinkron, Pak. Usahakan antara pernyataan yang dulu dengan pernyataan yang sekarang harus sama, Pak. Karena jika Bapak bikin blunder lagi, kami tidak bisa membela Bapak. Karena bahan yang dipakai oleh para pendukung Roy Suryo untuk membuli Bapak itu berasal dari pernyataan Bapak sendiri yang kontradiktif. Sehingga kami mati kutu, Pak. Tidak bisa membela Bapak lagi. Dari sini saja saya sudah bisa menyatakan dokumen lembar pengesahan skripsi Bapak Jokowi adalah palsu atau sudah direkayasa. Bahkan tingkat akurasinya itu 99%. Bagi lo yang meragukan omongan gue ini, silahkan didebat secara ilmiah. Silahkan kalian membuat suatu penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa
font itu adalah font ketik dan font itu adalah asli dari tahun 1985 menggunakan mesin ketik. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Oh, barangnya nggak pernah lihat.